Hello guys, how are you going? Waiting to film Johnny Yes Papa good luck. Mas mbak adik-adik sehat dan kuat karena mama selalu memberi alkalin ABC setiap saat. Oke, cek dulu oli motor aman atau sudah dikasih pampers. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang sudah menikah tapi istrinya tidak terlalu peduli padanya. Hingga suatu saat ia bertemu dengan seorang wanita yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Oke guys, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Tetangga yang Hauridang yang dirilis tahun 2016. Dan pada akhirnya mereka berdua adu jotos. Hehehehe, bukan Mike Tyson kali. Po ami-ami belalang kupu-kupu, siang mimik kopi, kalau malam mimik cucu. Cucu siapa? Tetangga. Oke, kalau begitu kita langsung switch-rock. Menurut pendapat saya, corona itu adalah virus yang sangat lemah. Untuk mengatasinya itu sangat mudah, cukup kita dengan berjemur, dengan berolahraga seperti yang saya lakukan saat ini, itu corona itu sudah bisa mati gitu. Untuk menghindari penularannya itu, kalau batuk itu jangan lewat mulut, jadi lewat jalan pintas. Contohnya kalau kita mau batuk, ditahan lalu dikeluarkan dari sini. Hai guys, nyatanya hidup gak kayak drama Korea. Jan, dingin. Nyatanya pas di kantong, tapi yang nggak pas basah juga, tapi yang nggak usah dimasukin. Susunya. Waduh. Jangan pindah ke channel sebelah dulu dong. Nonton dulu ini sampai habis. Film ini diawali dengan seorang pria yang sedang memasak. Pria ini bernama Seong, bukan Keong. Setelah selesai memasak, ia lalu menunggu seorang wanita yang tak kunjung datang untuk makan malam bersamanya. Makan sore bersamanya. Di tempat lain ada seorang wanita yang sedang duduk-duduk santai, dan tidak lama kemudian si Seong pun datang menyamperinya. Ternyata wanita yang ditunggu-tunggu oleh Seong tadi sedang duduk-duduk santai di sini guys. Wanita ini bernama Joy, bukan Kinder Joy yang ada di Alfamart atau Indomart ya. Di sini Seong bertanya, "Kenapa kamu tak kunjung datang? Padahal kita berdua janji jam 15 sore. Joy bilang bahwa dirinya ingin menikmati dulu sunset sore hari ini. Singkat cerita mereka berdua lalu makan bersama. Joy bilang masakannya sangat asin sekali. Namun ternyata mereka berdua ini hanyalah sebatas tetangga saja. Dan mereka juga sudah menikah. Tetapi Seong mempunyai benih-benih cinta di hatinya. Setelah selesai makan, Joy pamit untuk pergi pulang guys. Tapi pada saat di depan pintu, Seong dikagetkan oleh istrinya karena baru pulang. Dia pun menyuruh Joy ngumpet di kamar mandi. Istrinya ini bernama Jomi, pulang dengan keadaan oleng kapten. Di sini Seong berpura-pura mabuk agar Jomi tidak curiga. Karena capek terlalu banyak mimik, Jomi pun langsung pergi ke kamar untuk tidur. Dan Joy bisa pulang sampai tujuan. Namun saat Joy sampai di rumah, ia sudah ditunggu oleh suaminya. Di sini terlihat kalau suaminya sangat marah padanya karena melihat Joy yang baru pulang. Tapi gilanya lagi, Joy dihukum oleh suaminya guys untuk menghisap menara tumpulnya sampai cerut. Besok malamnya Seong yang sedang merapikan pakaian tiba-tiba dikagetkan oleh Joy yang sedang datang ke rumahnya. Sambil membuka baju, Seong pun mendadak goblok dan menghampirinya. Akhirnya mereka pun langsung melakukan penyekokan. Tapi ternyata itu semua adalah inspirasi plus imajinasi yang muncul dari proyektor Seong karena rasa cintanya pada Joy.
Di sini Seong saking kepinginnya merasakan legit dan lumernya kue berbulu domba-nya si Joy. Di tempat lain Joy terlihat sangat bingung sambil memegang sebuah pisau. Lalu suaminya datang. Joy yang kaget tidak sengaja melukai pipi suaminya sampai berdarah. Suaminya ini bernama Jojo. Jojo pun marah sekali karena dimarahi oleh suaminya. Joy pun langsung pergi keluar rumah untuk menghirup udara segar agar dirinya tenang guys. Dan tiba-tiba terlihat Seong dari kejauhan yang menghampiri Joy dan bertanya pada Joy, "Kamu kenapa?" Dan mencoba untuk menghiburnya, tapi Joy malah ngamuk dan bilang kalau ia pengen sendirian saja. Seong yang merasa kasihan pada Joy lalu memberikan jaketnya dengan terpaksa, lalu meninggalkan Joy sendirian. "Awas lo, ada saya, hihi." Di tengah gelapnya malam yang dingin, kasihan. Esokan paginya, Joy menghampiri Seong yang sedang membuang sampah. Di sini Joy mengajak Seong untuk main ke rumahnya karena suaminya sedang bekerja dan pasti aman. Di rumah mereka lalu ngobrol sambil ngopi dengan santainya. Di sini mereka ngobrol tentang virus corona yang masih ada di sana sini dan naiknya harga cabai yang sangat mahal. Singkat cerita, Joy terlihat sedang membersihkan kamar mandi dan pada saat akan keluar ia malah terpeleset guys. Tapi untung saja ada Seong yang menolongnya dan jatuh pada pelukannya. Asik. Karena terbawa suasana yang lembab di kamar mandi, Seong pun langsung membuka keran dan menancapkan selang di kolam rimba si Joy. Cerot. Dan si Seong akhirnya bisa mengaliri kolam milik Joy yang diidam-idamkan. Dan mereka berdua pun semakin hari semakin dekat, serasa dunia ini milik mereka berdua. Anjir, saya nggak kebagian nih. Malam harinya Joy bilang pada suaminya kalau tetangga kita mengundang untuk makan malam bersama. Suaminya pun mengiyakan ajakan tersebut. Singkat cerita, mereka pun makan malam bersama dengan santai ditemani pasangannya masing-masing dengan ayam geprek yang lezat dan sangat hot pastinya. Di sini mereka saling menanyakan tentang pekerjaan dan tidak lepas dari PSBB yang tak kunjung berakhir, ditambah lagi keuangan yang menurun saat ini. Seong lalu pergi untuk mengambil sesuatu di rumah yang ketinggalan dan Joy pun mengikutinya dan ingin pergi ke kamar mandi. Dan ternyata Joy mengikuti Seong. Pada akhirnya mereka pun langsung melakukan penyekokan. Dan pada akhirnya hubungan mereka berdua pun tetap aman dan sentosa. Dan film pun selesai. Dan sangat aman untuk mengamankan tetangga kalian guys. Oke, tamat. Ending yang sangat memprotekkan.